Berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai ya. Sidang perkara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif untuk Provinsi Jawa Tengah dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini ada 7 permohonan yang akan disampaikan oleh pemohon untuk Provinsi Jawa Tengah. Kalau boleh nanti saya absen satu-satu. Kuasa hukum untuk perkara 33. Kuasa hukum untuk perkara 83. Hadir Yang Mulia. Oke, terima kasih juga sudah hadir termohon. Silakan. Ini kuasa hukumnya udah beda dari yang tadi pagi ini. Beda. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Hadir August Melas sebagai prinsipal, ada juga tim kuasa hukum, nanti bisa. Silakan perkenalkan kuasa hukum. Silakan. Iya, izin Yang Mulia, perkenalkan nama saya Afif Rosadiansa, kuasa hukum dari termohon registrasi perkara nomor 83. Oke, 83. Dari Partai Nasdem ada Yang Mulia. Oke, Nasdem lagi ya. Bawaslu, silakan. Mumpung diperkenalkan semua supaya tambah terkenal nih semua yang hadir nih. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Puadi, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Di sebelah kiri saya Dr. Bahtiar Beter, tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia. Di sebelahnya silakan berdiri Bu Diana Ariyanti, anggota Bawaslu Jawa Tengah. Kemudian Nur Kholik, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sudadi, Ketua Bawaslu Pemalang. Kemudian Imam Suhandi, anggota Bawaslu Kudus. Hasanuddin, anggota Bawaslu Rembang. Kemudian Setio Puji, anggota Bawaslu Surakarta. Kemudian Lilik, anggota Bawaslu Boyolali. Dan yang terakhir Bayu Indra, PLT Kabak Hukum Humas Datin Bawaslu Jawa Tengah. Demikian Yang Mulia. Oke, terima kasih. Dan silakan yang pertama kita mohon kesediaan untuk Jawa Tengah ya, perkara nomor 83. Jadi ini bisa tidak berurutan karena ada kedekatan-kedekatan tertentu dari permohonan-permohonan ini sehingga itu bisa dipertautkan oleh panitera pengganti di belakang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya R.A. Santi Dewi Mulyara Harjani dari Partai Amanat Nasional. Kami langsung saja Yang Mulia ke pokok permohonan Yang Mulia. Ya, silakan. Iya. Langsung pokok permohonan. Bahwa total perolehan suara partai politik dan suara calon pada pemilihan umum tahun 2024 di daerah pemilihan Jawa Tengah 10 Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Kami langsung aja PKS 122.066 kursi ke-7, sementara PAN 121.128. Oke, jadi ini kursi terakhir ya? Ya, Yang Mulia. Yang diperebutkan, silakan lanjut. Berdasarkan tabel 1 di atas, maka selisih suara antara pemohon dan partai PKS yang berpengaruh pada perolehan kursi ke-7 DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 adalah sebanyak 938 suara. Bahwa menurut pemohon, selisih perolehan suara di atas akan memperoleh hasil perolehan suara apabila dilakukan pemungutan suara ulang di
TPS yang bermasalah di Dapil Jateng 10. Izin yang mulia, Ya. apakah kami masih boleh memasukkan TPS lain? Kalau menurut ketentuannya tidak boleh lagi, jadi tidak ada lagi renvoy penambahan pengurangan karena kan sudah dikasih waktu untuk memperbaiki permohonan. Kalau yang boleh diubah itu sedikit saja, salah nulis nama. Tadi saya contohkan pagi, kalau misalnya Arsul tertulis Asrul, masih boleh diubah. Tapi kalau soal angka ini dan segala macamnya sudah tidak boleh lagi. Tapi kalau mau menyebutkan silahkan, nanti akan direspon oleh termohon dan kami yang akan mempertimbangkannya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Daftar TPS yang bermasalah di Dapil Jateng 10. 1. Kecamatan Petarukan, Desa Kendal Doyong, TPS 023. Permasalahannya adalah terdapat pemilih yang memilih menggunakan KTP-L dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK. Padahal KTP-L yang bersangkutan merupakan KTP-L di luar kota, Jawa Barat, dan diberikan 5 surat suara. Oke, Jumlah baik. DPT adalah 271. Oke, lanjut. Izin yang mulia, untuk TPS 05 kami mencabut. Oh, ini Kemudian, dicabut ya? tapi nanti akan ada penambahan. Oh, iya. Apakah boleh yang mulia? Tapi sudah saya sampaikan clue-nya tadi. Iya. Kalau Silakan. tapi saya tetap izin diperbolehkan untuk membacakan ya. Iya, mulia? kalau membacakan tidak dilarang, nanti honornya kuasa hukum jadi dikurangi partnya. Siap, Yang Mulia. Silakan. Oke. Untuk Kecamatan Petarukan, Desa Temu Ireng, TPS 004, terdapat pemilih yang menggunakan KTP-L dan dimasukkan ke dalam pemilih DPK, padahal KTP-L yang bersangkutan merupakan KTP-L luar kota dan diberikan 5 surat suara. Oke. Jumlah DPT 256. Ini luar kota atau luar provinsi, Bu? Luar kota. Oke, silakan. Kemudian Karangasem 006 juga kami tidak memasukkan. Oke. Terus? Kemudian Kabupaten Pemalang, Kecamatan Kendal Rejo, TPS 008, terdapat pemilih DPTB sebanyak 2 orang, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar pada model A daftar pemilih pindahan. Oke. Jumlah DPT 249. Kemudian Kendal Sari 009 tidak kami masukkan, 036 juga tidak kami masukkan. Kami menambahkan TPS Kabupaten Pemalang, Kecamatan Petarukan, Desa Temu Ireng, TPS nomor 4. Ada pemilih yang mencoblos memakai KTP pemilih DPK tetapi KTP luar kota dan diberikan 5 surat suara. Oke, ada lagi? Kemudian Kabupaten Comal, Desa Kecamatan Susukan, TPS 002, terdapat pemilih ber-KTP-L di luar daerah, Jakarta Barat, tidak mengurus pindah memilih tapi diberikan 5 surat suara. Kemudian PPPS-nya dibuatkan pindah pemilih, serta terdapat pemilih ber-KTP-L luar daerah, Jakarta Selatan, tidak mengurus pindah memilih tapi diberikan 5 surat suara. Kemudian dimasukkan di pemilih DPK, padahal tidak sesuai ketentuan pemilih DPK. Oke. Kemudian ada tambahan Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal, Desa Susukan, sama TPS 2. Tapi sudah tadi kan 002 Susukan sudah disebut. Sudah, Yang Mulia. Mohon maaf. Ya. Kabupaten Kota Pemalang, Kecamatan Belik, Desa Badak, TPS 32, terdapat pemilih DPTB di TPS 32 Desa Badak sebanyak 3 orang, 2 pemilih laki dan 1 orang perempuan, padahal direkap DPTB Desa Badak TPS 32 hanya 1 orang pemilih laki-laki. Oke, terus Kemudian, ada lagi? ada tambahan lagi Yang Mulia. Ya. Di Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ampel Gading, Desa Jatirejo, TPS 3, terdapat pemilih DPTB di TPS 3 Desa Jatirejo sebanyak 1 orang laki-laki,
Padahal di rekap DPTB Desa Jatirejo TPS 3 tidak ada pemilih DPTB. Kemudian Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ampel Gading, Desa Kebagusan TPS 1 terdapat pemilih DPTB di TPS 1 Desa Kebagusan sebanyak 9 orang perempuan, padahal di rekap DPTB Desa Kebagusan TPS 1 hanya ada 8 pemilih perempuan. Kemudian di Desa Kabupaten Pemalang, Kecamatan Ampel Gading, Kelurahan Losari TPS 6 terdapat pemilih DPTB di TPS Desa Losari sebanyak 1 orang perempuan, padahal di rekap DPTB Desa Losari TPS 6 tidak ada pemilih DPTB. Kemudian Banyak ya? ada 3 lagi yang mulia. Oke, nanti diserahkan ke kepaniteraan saja ya. Siap yang mulia. Nah, itu. Jadi ini dikurang 2 ditambahnya 13 rupanya. Iya yang mulia. Oke, silakan dilanjutkan. Bahwa dalam tabel tersebut di atas terdapat persoalan yang seharusnya dilakukan PSU pemungutan suara ulang sebanyak 13 TPS di Dapil Jateng 10 dengan DPT sebanyak 2055 sehingga akan mempengaruhi hasil perolehan suara terutama kursi ke-7. Bahwa adapun alasan pemohon PSU di TPS tersebut sebagaimana tabel di atas diuraikan sebagai berikut. Bahwa pada TPS Alasan-alasannya Ya. tidak usah saja Bu ya. Alasan tidak usah yang Ya. mulia ya. Yang lain lanjut. Langsung ke Kemana? Ke petitum saja? Ke petitum aja yang mulia ya. Iya. Daripada rumit-rumit kita langsung petitum saja lah. Silakan. Siap yang mulia. Ya. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 lampiran 3 tentang penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Jawa Tengah 10 Provinsi Jawa Tengah. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara PSU di TPS sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Oke. Kemudian memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Tim kuasa hukum pemohon Partai Amanat Nasional. Terima kasih sudah menyampaikan permohonan. Tadi ada beberapa perbaikan, tapi diberitahu kepada termohon dan pihak terkait. Nanti yang direspon yang yang ada di tertulisnya saja, ya. Karena begitu ketentuannya begitu. Jadi nanti soal kami mau mempertimbangkan yang mereka sampaikan tambahan itu nanti jadi urusan mahkamah nanti. Paham ya? Gitu. Cukup ya? Ya, terima kasih banyak yang mulia. Terima kasih untuk Jawa Tengah 83.